Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Tidaklah Allah melarang dari sesuatu kecuali karena adanya dampak buruk dan akibat yang tidak baik bagi pelakunya. Seperti Allah melarang dari praktek riba karena berakibat buruk bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Begitupun dengan riba. Lantas bagaimana sahabat beriman jika kita rajin beribadah tetapi menjadi pelaku riba? Seperti apa dosa yang ia tanggung nantinya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut riba berujung neraka. Bagaimana hukumnya? Taat beribadah tapi pelaku riba, versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, riba dengan segala bentuknya adalah haram dan merupakan dosa besar yang akan membinasakan pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Keharaman riba telah disepakati para ulama secara ijma bahwa riba itu merupakan dosa besar dan orang yang melakukan praktik riba diperangi oleh Allah dan mendapat laknat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sahabat beriman, tanpa kita sadari dan kita tahu ternyata banyak sekali para pelaku riba selama ini. Dan terkadang mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, tak pernah lupa mengingat Allah Ta'ala. Lantas apakah salat mereka diterima? Dan apakah tetap mendapat siksa di hari akhir nanti sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hukum riba. Dalam kehidupan sekarang ini banyak kita dapatkan di sekeliling kita kaum muslimin yang bermudah-mudah mencari jalan pintas mendapatkan harta seperti mobil dan rumah dan melaksanakan transaksi riba. Padahal pelaku riba mendapatkan ancaman dari Allah Ta'ala. Lalu bagaimana hukum melakukan riba ini sahabat beriman? Riba merupakan perbuatan dosa besar dengan ijma ulama. Berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dalil-dalil Al-Quran diantaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Namun Muhammad SAW telah melarang umatnya dari riba dan memberitakan bahwa riba termasuk 7 perbuatan yang menghancurkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman dan yang bersih dari zina. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3456, Muslim nomor 2669. Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram dan termasuk dosa besar. Sungguh mengerikan bukan sahabat beriman? Ancaman bagi pelaku riba. Dibangkitkan dari kubur dalam keadaan gila. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata atau berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,
lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ibnu Katsir rahimahumullah berkata ketika menjelaskan ayat tadi, maksudnya tidaklah mereka berdiri atau dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan dan dikuasai setan. Tafsir Ibnu Katsir 708. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah menjelaskan, para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini. Apakah maksud ayat ini adalah mereka tidaklah bangkit dari kubur mereka pada hari kiamat, kecuali dalam kondisi semacam ini, yang dibangkit dari kubur seperti orang gila atau kerasukan setan? Atau maksudnya adalah mereka tidaklah berdiri untuk bertransaksi riba di dunia, yaitu mereka memakan harta riba seperti orang gila karena sangat rakus, tamak, dan tidak peduli. Maka ini adalah kondisi atau sifat mereka pelaku riba di dunia. Allah akan menghancurkan harta riba. Sahabat beriman, Allah Ta'ala berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Ini adalah hukuman di dunia bagi pelaku riba, yaitu Allah akan memusnahkan atau menghancurkan hartanya. Menghancurkan ini ada dua jenis. Pertama, menghancurkan yang bersifat konkret, misalnya pelakunya ditimpa bencana atau musibah, seperti jatuh sakit dan membutuhkan pengobatan yang tidak sedikit, atau ada keluarganya yang jatuh sakit serupa dan membutuhkan biaya pengobatan yang banyak, atau hartanya terbakar, atau bisa juga dicuri orang. Akhirnya sahabat beriman, harta yang dia dapatkan habis dengan sangat cepatnya. Kedua, menghancurkan yang bersifat abstrak, yaitu menghilangkan atau menghancurkan berkahnya. Dia memiliki harta yang sangat berlimpah, akan tetapi dia seperti orang fakir miskin yang tidak bisa memanfaatkan hartanya. Dia simpan untuk ahli warisnya, namun dia sendiri tidak bisa memanfaatkan hartanya. Sungguh sangat menderita, bukan sahabat beriman? Rajin beribadah tapi melakukan riba, sahkah ibadahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui bahwa praktek riba dengan segala bentuk dan warnanya justru akan berdampak buruk bagi perekonomian setiap pribadi, rumah tangga, masyarakat, dan bahkan perekonomian suatu negara. Bisa hancur porak-poranda disebabkan praktek ribawi yang dilestarikan keberadaannya itu. Maka riba tidak akan bisa mendatangkan barokah sama sekali. Bahkan sebaliknya akan menjadi sebab menimpanya berbagai musibah. Apabila ia berinfak dengan harta hasil riba, maka ia tidak akan mendapat pahala. Bahkan sebaliknya, hanya akan menjadi bekal menuju ke dalam neraka. Namun sahabat beriman, terkadang banyak pelaku riba yang rajin ibadahnya, tapi riba tetap berjalan seperti tanpa beban. Lalu sahabat beriman, sahkah ibadah mereka? Tidak benar jika dosa riba membuat ibadah kita menjadi tidak diterima. Jika ibadah diniatkan ikhlas mengharap ridha Allah dan mengikuti atau sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah ibadahnya diterima. Adapun kaitannya dengan dosa riba, selain dosa riba itu sendiri, maka berhubungan erat dengan berkah atau tidakkah harta kita. Karena riba itu haram, maka apapun yang kita beli menggunakan harta tersebut takkan membuahkan berkah. Saat kita berdoa, namun makanan yang kita makan dan pakaian yang kita kenakan dari hasil riba pun membuat berdoa kita menjadi tertolak begitu saja. Agar ibadah diterima di sisi Allah haruslah terpenuhi dua syarat, yaitu sebagai berikut. Ikhlas karena Allah, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Jika salah satu syarat saja yang terpenuhi, maka amalan ibadah menjadi tertolak. Dalil dari dua syarat tadi disebutkan sekaligus dalam firman Allah Ta'ala. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Ibnu Katsir rahimahumullah menjelaskan,
maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Maksudnya adalah mencocoki syariat Allah, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Maksudnya selalu mengharap wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya. Inilah dua rukun diterimanya ibadah, yaitu harus ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kembali lagi sahabat beriman, harus kita pahami bahwa melakukan riba tetaplah dosa besar yang lebih baik jika kita hindari. Akan lebih bahagia jika kita di akhirat nanti tanpa menanggung dosa. Meskipun kita rajin beribadah, tunduk kepada Allah Ta'ala, namun semua sia-sia jika kita kembali dalam keadaan kotor dan hina hanya karena melakukan dosa riba. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Masihkah berani melakukan riba sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.